6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pengadaan. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih perencanaan pengadaan itu apa? Perencanaan pengadaan itu adalah proses mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan pengadaan produk atau layanan di luar organisasi proyek dan harus diselesaikan selama upaya penentuan ruang lingkup. Proses ini juga melibatkan pertimbangan apakah akan melakukan pengadaan, bagaimana cara pengadaan, apa yang akan diadakan, berapa banyak yang akan diadakan, dan kapan akan diadakan. Selain itu, perencanaan pengadaan juga harus mencakup pertimbangan penjual potensial, terutama jika pembeli ingin menggunakan sejumlah pengaruh atau kontrol terhadap kepuasan kontrak. Selanjutnya di sini ada masukan untuk perencanaan pengadaan. Yang pertama, pernyataan cakupan, yaitu memberikan informasi penting tentang kebutuhan dan strategi proyek. Yang kedua, deskripsi produk. Itu memberikan informasi penting tentang masalah atau kekhawatiran teknis. Dan yang ketiga, pengadaan sumber daya keahlian untuk mendukung kegiatan pengadaan proyek. Dan yang keempat, kondisi pasar, yaitu mempertimbangkan produk dan layanan dengan syarat dan ketentuan. Yang kelima, ada hasil perencanaan lainnya. Sejauh hasil perencanaan lainnya tersedia, meliputi estimasi biaya dan jadwal awal, rencana manajemen mutu. Dan yang keenam, ada kendala. Kendala itu kayak faktor yang membatasi pilihan pembeli. Contohnya adalah ketersediaan dana. Nah, yang terakhir itu ada asumsi, faktor yang untuk tujuan perencanaan akan dianggap nyata. Selanjutnya ada alat dan teknik untuk perencanaan pengadaan. Yang pertama ada analisis buat atau beli, yaitu teknik manajemen umum dan bagian dari proses definisi ruang lingkup awal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu produk tertentu dapat diproduksi secara hemat biaya oleh organisasi yang melakukan pengadaan atau tidak. Yang kedua adalah penilaian ahli, yaitu untuk menilai masukan proses ini. Keahlian tersebut dapat diberikan oleh kelompok atau individu manapun dengan pengetahuan atau pelatihan khusus. Yang ketiga, pemilihan jenis kontrak. Itu kayak berbagai jenis kontrak kurang lebih sesuai untuk berbagai jenis pembelian. Selain itu, di sini juga ada perencanaan permintaan. Perencanaan ini melibatkan persiapan dokumen yang diperlukan untuk mendukung permintaan. Yang pertama ada rencana manajemen pengadaan, yang kedua ada pernyataan pekerjaan, dan yang ketiga ada pengeluaran perencanaan lainnya. Selanjutnya di sini ada keluaran dari perencanaan permintaan. Yang pertama itu ada dokumen pengadaan sendiri digunakan untuk meminta proposal. Jenis dokumen pengadaan meliputi undangan penawaran dan permintaan proposal. Yang kedua, kriteria evaluasi digunakan untuk menilai atau memberi skor proposal. Kriteria seleksi lainnya harus diidentifikasi dan didokumentasikan untuk mendukung penilaian. Misalnya, yang pertama kemampuan teknis. Apakah penjual memiliki atau dapatkah penjual secara wajar diharapkan untuk mengembangkan proses prosedur manajemen untuk memastikan keberhasilan proyek. Dan yang kedua, ada kapasitas keuangan. Apakah penjual memiliki atau dapatkah penjual diharapkan secara wajar untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan? Halo, perkenalkan nama saya Koirunisa Beni dengan NIM 2201100029. Di sini saya akan menjelaskan keluaran dari perencanaan permintaan dokumen. Pengadaan dokumen digunakan untuk meminta proposal. Jenis dokumen pengadaan meliputi yang pertama, undangan untuk penawaran IPB adalah pendekatan pengadaan yang terutama berfokus pada harga. Yang kedua, permintaan proposal RFP adalah alat pengadaan yang lebih fleksibel yang memungkinkan lembaga pemerintah mengevaluasi calon vendor berdasarkan berbagai kriteria seperti kualitas, kemampuan teknis, dan pendekatan strategis yang diuraikan dalam rencana manajemen. Yang ketiga, permintaan penawaran RFQ adalah proses di mana sesuatu perusahaan meminta sekumpulan calon pemasok atau penyedia layanan untuk menyerahkan penawaran harga mereka dan berkesempatan untuk memasuk atau menyediakan barang atau jasa. Yang keempat,
Undangan untuk negosiasi adalah untuk berkomunikasi dengan pribadi, kelompok, atau organisasi lain sebagai landasan dan petunjuk dalam bekerja. Dan respon awal kontraktor, yaitu seseorang kontraktor memiliki tanggung jawab dalam menyediakan berbagai material, peralatan, tenaga kerja, hingga segala hal yang diperlukan dalam masalah pembangunan dan proyek. Biasanya seseorang kontraktor pembangunan juga turut hadir dalam mengawasi pembangunan dan proyeknya. Halo, nama saya Livia Putra Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kontrak. Administrasi kontrak adalah proses untuk memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Masukan administrasi kontrak. Yang pertama, kontrak. Dokumen utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan administrasi mencakup hak, kewajiban, serta persyaratan antar pihak yang terlibat. Yang kedua, hasil kerja, bukti atau output pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan spesifikasi kontrak. Yang ketiga, permintaan perubahan, dokumen formal untuk mengusul perubahan terhadap lingkup, jadwal, atau biaya dalam kontrak. Yang keempat, faktur penjual, tagihan atau permintaan pembayaran dari pihak penjual kepada pembeli berdasarkan janji dalam kontrak. Alat dan teknik untuk administrasi kontrak. Yang pertama, sistem pengendalian perubahan kontrak, proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencatat, mengevaluasi, dan menyetujui perubahan terhadap kontrak. Yang kedua, pelaporan kinerja, metode untuk memantau dan melaporkan progres pekerjaan, memastikan kesesuaian dengan jadwal dan kontrak. Yang ketiga, sistem pembayaran, prosedur untuk memproses pembayaran kepada pihak yang berhak sesuai syarat kontrak dan hasil kerja yang disetujuinya. Keluaran dari administrasi kontrak. Pertama, korespondensi, komunikasi formal seperti surat atau email yang terkait dengan pelaksanaan dan administrasi kontrak. Yang kedua, perubahan kontrak, dokumen hasil persetujuan perubahan kontrak yang mencakup revisi pada lingkup biaya atau jadwal. Yang ketiga, permintaan pembiayaan, dokumen resmi untuk meminta pembayaran berdasarkan hasil kerja yang telah diselesaikan sesuai kontrak. Penutup kontrak. Penutup kontrak mirip dengan penutup administratif. Masukan untuk penutup kontrak. Yang pertama, dokumentasi kontrak meliputi dokumen untuk kontrak, jadwal pendukung perubahan kontrak yang disetujui, dokumen teknis, lapangan kinerja penjual, dokumen keuangan, faktur, catatan, pembayaran, dan hasil inspeksi terkait. Alat dan teknik untuk penutupan kontrak. Yang pertama, audit pengadaan, tinjauan struktur atau proses pengadaan dari awal hingga akhir, bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan serta memberikan pelajaran untuk proyek selanjutnya. Keluaran dari penutupan kontrak. Yang pertama, berkas kontrak, catatan proyek lengkap dan terindeks disiapkan untuk arsip akhir. Yang kedua, penerapan dan penutupan formal, pemberitahuan resmi kepada penjual bahwa kontrak selesai sesuai ketentuan kontrak. Halo, nama saya Yesistiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder dalam manajemen proyek. Apa sih itu stakeholder dalam manajemen proyek? Stakeholder dalam manajemen proyek merupakan pemangku kepentingan mereka, baik dari individu, kelompok, atau entitas. Stakeholder dalam manajemen proyek itu bisa dari dalam atau luar organisasi sponsor. Dalam manajemen proyek, stakeholder sangat penting. Mereka sangat dibutuhkan karena mereka memiliki kemampuan untuk membentuk hasil suatu proyek melalui hasil keputusan mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis stakeholder.
Jenis-jenis stakeholder terbagi menjadi dua. Yang pertama, stakeholder internal, yang kedua, stakeholder eksternal. Apa sih itu stakeholder internal? Stakeholder internal merupakan sebuah sekumpulan pemangku kepentingan yang berada di dalam organisasi. Mereka terikat langsung dengan organisasi sekaligus mereka yang sangat mempengaruhi dengan hasil dari proyek tersebut. Contohnya seperti pemilik organisasi tersebut dan pegawai-pegawainya. Selanjutnya, stakeholder eksternal. Apa sih itu stakeholder eksternal? Definisi stakeholder eksternal sebenarnya itu kebalikan dari stakeholder internal, yaitu apabila stakeholder internal dari dalam organisasi, maka stakeholder eksternal itu pemangku kepentingan dari luar organisasi. Stakeholder eksternal ini juga sama-sama memiliki dampak untuk sebuah hasil proyek. Ia dapat mempengaruhi stakeholder internal baik dari pemilik organisasi atau karyawan dalam sebuah organisasi. Contohnya seperti investor, pemerintah, dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Syahla Tiko Lutfia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara mengolah stakeholders. Dalam cara mengolah stakeholder ini, pemangku kepentingan dalam proyek, yaitu yang pertama ada berkomunikasi secara efektif, yang dimana komunikasi yang baik untuk kepentingan tentang kemajuan proyek, perubahan, resiko, dan keputusan secara tepat, dan transparansi. Dalam berkomunikasi secara efektif ini gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan tanggap agar umpan balik dan masalah yang diajukan oleh pemangku berkepentingan itu menjadi efektif. Dan yang kedua, ada cara umpan balik atau respon pemangku dalam kepentingan, yang dimana umpan balik dari para pemangku kepentingan ini secara berkala untuk mengukur kepuasan terhadap proyek dan mengidentifikasi area yang diperlukan untuk meningkatkan. Dan hal itu guna menyempurnakan pendekatan manajemen pemangku kepentingan proyek ini dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga ada kontrol dan pengawasan, yang dimana pengawasan dan kontrol ini secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan berdasarkan perubahan keadaan atau bisa juga pemasyarakatan pemangku dalam kepentingan.